Waktunya tepat untuk jadi dewa. Segera laksanakan hukuman. Makan, kalau sudah kenyang, pergi latihan pedang. Siapa yang berani mengganggumu, gua potong seluruh keluarganya. Kurang ajar. Buka formasi pelindung. Formasi besar telah terbuka. Itu adalah formasi dewa tertinggi. Dinding hukum seperti ini bahkan serangan penuh kekuatan dari alam penciptaan pun bisa ditahan. Bunuh dia, itu adalah Xiao Kuang yang lancang. Memurnikan takdir Xiao Kuang, memutus karma. Ilmu hitam akan hancur dengan sendirinya. Benar, murnikan dia, bunuh dia. Guru, akhirnya Anda datang. Bunuh dia. Bunuh dia. Kamu tidak pantas menyamar sebagai muridku. Aduh. Tolong, leluhur. Siapa lagi yang mengganggu? Berani mengganggu kedamaian alam dewa. Ah. Bising. Kurang ajar.
Tidak. Yang kalian sebut Dao, di mataku, itu nggak ada apa-apanya. Murid, lihat baik-baik. Gurumu hari ini akan mengajarimu, apa artinya benar-benar mengubah takdir melawan langit. Aduh. Dia gila, benar-benar gila. Serangan balik dari surga, wilayah dewa akan menjadi korbannya. Murid yang dididik oleh gurumu ini, bahkan surga tidak bisa mengambilnya. Haha, tertangkap kamu. Muridku, ambillah apa yang menjadi milikmu. Baut kembali beserta bunganya. Hanya hukum langit biasa berani menghalangi jalanku? Yang mulia putra suci, tulang tertinggi Xiao Kuang sebentar lagi bisa digali. Potong. Pegang erat. Fenomena apa ini? Hahaha, nah, muridku, perhatikan baik-baik. Bangun, hidup lagi. Guru. Aku bersumpah, Guru. Tidak memuja langit, tidak hormati bumi. Cuma percaya pada tinju sendiri. Sebagai dewa, para pengkhianat akan kubasmi semua. Guru, istirahatlah. Sheng Shengzi. Anjingku, aku sendiri yang membunuhnya. Jangan kau mendekat, apa hakmu? Mulai berbalik, nyalakan sumber asal dengan nekat.
Ilmu 1000 iblis bakar langit, matilah. Ini hukum Raja Dewa, mati kau. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aduh, Sakit? Saat kau mencabut tulang tertinggiku, kau juga tertawa seperti itu. Ingat, barang curian tidak akan pernah menjadi tulangmu sendiri. Ah. Surga ke-9. Hahaha, orang dari surga datang menjemputku. Kau sampah. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra suci yang ditunjuk langsung oleh surga. Tunggu hari turunnya bencana, pasti akan menghapus gurumu sepenuhnya. Hahaha. Semua pendekar hanyalah semut. Lihatlah dekrit surgawi. Kenapa tidak berlutut dan mengakui dosamu? Hahaha. Jangan harap aku menundukkan kepala. Kurang ajar. Ah. Telan saja. Tidak. Lari, cepat lari. Yang mulia putra suci mau kemana? Tidak, Xiao Kuang. Jika kau menghalangiku, Shen Yu tidak akan melepaskanmu. ini baru permulaan. Suatu hari nanti aku akan naik ke 9 langit, menarik kalian turun dari singgasana. Hancurkan semuanya. Xiao Kuang, kau pikir dengan menghancurkan alam dewa membunuh utusan bisa keluar hidup-hidup? Formasi pengorbanan darah. Bangkit. Ampun, Tuan Suci. Tikus pengecut yang sembunyi. Akhirnya mau keluar dan terima hukuman? Hahaha. Kebetulan, aku belum puas bertarung. Wan Qilianshen, mundur. Kakek tua, kau rebus ribuan nyawa murahan jadi sup. Aku akan meminumnya untukmu. Hahaha. Orang hidup sombong masuk pusat formasi. Bahkan Raja Dewa pun akan dilebur jadi air kotor. Kau mencari celaka sendiri. Cuma bertahan itu membosankan. Telan dan berevolusi. Buka untukku. Mau lari? Ah, tidak cukup. Masih belum cukup. Berhenti. Cepat berhenti. Itu adalah sumber kekuatanku. Apa yang kau lakukan? Gila? Tidak. Bunuh dia.
Kau monster macam apa kau sebenarnya? Tuan Suci, formasi ini cukup hangat. Sekarang saatnya menghitung bunga dari tulang tertinggimu yang kau gali. Bunga? Kau pikir kau menang? Aku adalah penguasa yang melanggar langit, bahkan jika keilahianku hancur. Aku akan membawamu ke neraka bersamaku, para dewa dan Buddha dari kerajaan Brahma turun. Xiao Kuang, kau iblis sesat. Melihat para dewa, mengapa kau tidak meletakkan senjatamu? Dewa-dewa. Hari ini, gua akan beri kalian, hewan-hewan lumpur ini meluruskan tulang kalian. Mati kau. Kurang ajar. Hadang dia, aku perintahkan, hadang dia. Kalian sampah, sampah, ruang ini sudah hancur olehku. Ini kalian yang mulutnya penuh belas kasih pada makhluk, bahkan anjing sendiri bisa kalian tarik untuk menangkis pisau kalian, para dewa. Benar-benar membuatku muak setengah mati. Xiao Kuang, ampuni aku, ampuni kamu. Saat kau mengambil tulang tertinggiku, kenapa tidak pernah berpikir untuk mengampuniku? Ah. Gila. Kau dengar itu? Arwah saudaramu masih ada di tanganku. Jika kau bunuh aku, dia juga akan musnah. Sekarang, apakah kau masih berani mengayunkan pedangmu, anak suciku? Bajingan tua. Kau pikir kau sudah menangkapku? Kau gila. Lepaskan. Hancurkan dewa. Dia juga akan mati, arwahnya terperangkap mati di inti. Aku sendiri yang lihat. Orang gila. Hidup, kalahkan musuh-musuh kuat untukku. Yan Jue, jangan memaksakan diri, buat sumpah darah langit, tunduk pada Tuan Yingnu. Tuan bisa membangun kembali tubuh dewamu, mengembalikanmu menjadi jenderal dewa. Untuk apa? Menderita demi seekor semut dari dunia bawah? Aku jadi anjing untuk sampah. Kalian para sampah tidak tahu apa itu raja. Monyet itulah Raja Zhenchen. Kalian dewa palsu, pantaskah menyebut namanya? Hahaha, lihat, dia akan mati dikuliti hidup-hidup. Lepaskan aku, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Diam, arwah sisa. Kau pikir arwah sisa bisa memaksa aku jadi anjing? Saudaraku, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Tidak, kau tidak boleh. Siapa yang menyentuh saudaraku, mati.
Istana surgawi bersihkan lehermu, tunggu saja. Wah. Tak termaafkan. Tak salah. Tak termaafkan. Tak termaafkan. Kalian ini hama pengisap darah rakyat. Juga berhak menghakimi aku? Lepaskan aku. Bersama dengan tanah suci palsu kalian. Pergilah ke neraka bersama-sama. Di dalam mata hitam seperti jurang yang dimiliki guru, tidak lagi mengamuk, melainkan memancarkan suatu dasar yang cukup untuk membekukan jiwa. Dalam ketegasan dirinya sendiri. Surga tidak akan musnah. Bersumpah dewa dan Buddha tidak akan mati. Tidak akan pernah menoleh ke belakang. Menginjak-injak 9 langit. Membawa si gila kembali hidup-hidup, menghancurkan tulang belulang binatang-binatang itu dan menaburkan abunya, untuk mempersembahkan kepada roh Anda di surga. Haha, ketemu kalian. Hahaha, monyet itu adalah raja sejati. Harus lebih cepat lagi. Semut dari dunia bawah berani menatap gerbang surga? Bersujud, rakyat jelata rendahan dari dunia bawah. Berani-beraninya kau mencoba mengotori keagungan alam atas. Lepaskan pedangmu dan menyerahlah sekarang. Mungkin aku bisa menyisakan secuil roh aslimu, selamanya di bawah lautan api. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Hahaha. Aku tertawa melihat kalian binatang-binatang sombong yang di atas sana. Selain menyuruh orang berlutut. Permainan apa lagi yang bisa kalian lakukan? Orang gila itu masih menderita. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan sampah seperti kalian. Siapa yang menghalangi akan mati. Atur formasi. Kurang ajar. Jika berubah menjadi setinggi 10.000 zang, seperti bintang yang redup berjalan di langit. Sepenuhnya terdiri dari tatanan tertinggi istana surga, prinsip-prinsip yang membentuk. Tidak patuh pada titah raja, biar aku yang menundukkanmu. Enyahlah. Ah. Ah. Di depan aturan istana surgawi, perjuangan semut tidak berarti apa-apa, hentikan. Hidup Panglima Dewa, keperkasaanmu. Pembunuhan yang dahsyat. Pemberontak, kekuatan langit sangat besar.
Hanya percikan api seperti ini mau membakar gue mati? Ayo. Telan ini. Panglima hebat. Cuma ini nutrisinya? Hancurkan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sekarang, siapa yang berlutut? Kamu. Hahaha. Kenapa tidak berani? Lepaskan aku, atau aku akan segera memerintahkan mencabut sisa terakhir jiwanya. Masukkan ke jurang 9, tak akan pernah terlahir kembali, anak durhaka, aku yang melahirkan dan membesarkanmu kau, si pemberontak, berani meninggalkan istana dewa. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan sekarang, reputasi selama ribuan tahun hancur di tanganmu. Kenapa tidak segera meledakkan api dewa? Bunuh diri sebagai penebusan? Apa masih harus aku yang turun tangan? Membersihkan keluarga sendiri? Kau mencari mati. Hahaha. Rakyat rendahan dari dunia bawah, hanya terbelenggu oleh perasaan tidak berguna seperti ini. Orang tua bangka. Kau pikir rantai usang ini bisa menahan aku? Anak durhaka, mau apa kau? Hentikan dia. Hancurkan. Ah, Menyingkir. Mati. Prajurit dewa. Buka lebar matamu, lihat siapa yang mati hari ini. Sebelah kiri untukmu. Sebelah kanan untukku. hadang mereka, dirikan formasi jaring langit bumi. Formasi apaan? Hahaha, pintu Kuangzi itu kelihatan mengganggu ya. Kalau begitu hancurkan saja. Pergi. Hanya segini kemampuannya, berani berlaku tinggi hati. Hancurkan. Perintah Kaisar Haotian.
Bidat dari dunia bawah, mengacaukan tatanan surga, menghapus dosa pemberontakan kalian. Belas kasihan Kaisar. Mengingat tubuhmu luar biasa, kami memberimu anugerah besar. Berlutut terima perintah, pergi ke penjara mati surga, jadi anjing penjaga gerbang, menebus kesalahan dengan prestasi. Jangan berlutut, tuan, aku lebih baik mati. Hahaha. Kenapa kau tertawa? Hahaha. Aku tertawa. Kalian dasar sampah yang angkuh. Benar-benar bodoh sekali. Turun kau. Perintah Kaisar. Bahkan untuk menyemir sepatu pun tidak layak. Kakau gila. Ah, Jangan bunuh aku berguna. aku punya informasi rahasia penting. Bukit berdarah liar, pasukan besar monster, pasukan monster dunia bawah kalian. Sedang dikepung oleh istana surgawi. Pulang dan bilang pada Hautian bersihkan lehermu dan tunggu aku. Dewa palsu bisa kubunuh nanti. Saudara tidak boleh dilupakan. Buka. Buka. Tunduk pada Yingnu, kau akan mati utuh, kakak gue, hanya Xiao Kuang. Si palsu yang keluar dari got itu, pantas jadi sampah surga. Kalau berani, bunuh aku, keras kepala, kalau begitu, mati saja. Minggir semua. Saudaraku pasti tidak mati. Kakak. Para dewa telah kembali, sisanya serahkan padaku. Ma, Zun lukamu, lumayan artistik. Sebentar, gua akan balas 1000 kali lipat untukmu karena semua sisa sudah berkumpul. Kalau begitu, mati bersama Raja Petir Pemusnah, bangkit. Tak akan tahan Xiao Kuang, pergi, jangan pedulikan gue. Sebelum aku mati. Tak ada yang bisa menyentuh saudaraku. Hukuman petir dari surga datang. Pas. Aku khawatir tubuh ini tidak cukup keras. Hancur. Tidak mungkin, semua pasukan waspada, formasi. Ini yang kalian sebut penghinaan dari Istana Langit? Cuma gitu. Tahan. Tolong tahan. Hahaha. Penjahat tua. Cuci lehermu dan tunggu. Guangzi, jangan urus kami lagi, kami tidak bisa keluar dari hutan belantara. Bawa Yan Jue pergi. Kumpulkan kekuatan. Nanti balas dendam untuk kakak-kakak. Soal balas dendam, gue suka. Langsung dibalas sekarang.
Ikat yang terkutuk ini copotin buat gue. Kembalikan pada kalian. Ayo ke istana surga. Para dewa yang sombong itu tarik turun dari singgasana. Bunuh. Bunuh, bunuh. Perempuan dari mana? Cari mati. Mundur. Jalan ini tidak bisa dilewati. Surga yang begitu tinggi dan angkuh. Tubuh yang terkuras habis. Sama sekali tidak bisa menghalangi. Rasanya tidak enak, kan, menghadapi formasi ini? Kau sudah. Cerita lama bicarakan nanti setelah rintangan di atas dibersihkan. Istana Surgawi. Utang selama ribuan tahun ini. Hari ini, klan Phoenix kami datang sendiri untuk menagihnya. Saudara, ada yang membuka jalan untuk kita. Serbu dan bertarung. 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 Bajingan, siapa yang mengizinkanmu menghalangi jalanku? Lanjutkan jalan. Sisa-sisa biadab. Kenapa kalian tidak sujud padaku? Minggir kau. Kalian sesat, para sesat terkutuk, karena Tiandao tidak bisa menghentikan kalian, maka aku sendiri akan memakan kalian. Hancurkan kesombonganmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak, kamu berani?
Kamu pikir mengalahkanku berarti menang? Aku hanya adalah anjing penjaga yang dipeliharanya di luar pintu saja. Hahaha. B. Raja, ampun. Membiarkan kalian mengotori jalanku. Ini adalah roh ketertiban yang sejati. Dia tidak memiliki kesadaran. Hanya naluri untuk melenyapkan semua variabel. Gak peduli kau langit atau bumi. Berani menyentuh orangku? Kupotong juga kau. Berhenti. Kakek. Murid, perhatikan baik-baik. Inilah kekosongan mutlak, mulai muncul yang lebih dalam, yang lebih suci, melawan takdir. Urutan absolut dimulai. Kode alam semesta, 073, perkebunan energi, baterai biologis, penentuan posisi makhluk. Kultivasi sebenarnya menyerap nutrisi perkebunan tengah malam. Bahan habis pakai berkualitas tinggi di tanah para jenius. Digunakan untuk memanen keberuntungan. Ah, aku telah berkultivasi keras selama 600.000 tahun palsu, semuanya palsu. Kita semua adalah ternak yang telah diprogram, hahaha. Aku bukan bahan habis pakai. Murid pasti akan menjaga para dewa. Gue gak peduli kau peternakan atau rumah potong. Mau jadikan saudaraku sebagai bahan habis pakai? Kau besi tua ini juga pantas. Mati. Target terkunci, varian tingkat 1. Logika penilaian tidak dapat diurai, tingkat bahaya sangat mematikan, melaksanakan perintah tertinggi, pencabutan hukum. Ada apa? Bunuh mereka? Pencabutan selesai. Mulai menjalankan daur ulang limbah. Mau bikin gua berlutut? Hukum. Gua adalah hukum.
Kasih gua lihat. Hahaha. Apa-apaan yang sangat mematikan? Apa-apaan daur ulang sampah? Apa itu rongsokan? Berani mendefinisikan? Nyawa gua. Kelebihan beban tidak normal. Prosedur pembersihan rutin gagal total. Restart alam semesta mulai berlaku. Mau menghapus gue? Mau menghapus saudara-saudara gue? Bayar dulu. Guru. Hei, Pak Tua, mau apa? Lihat baik-baik, bocah nakal. Inilah kehampaan sejati. Tulang-tulang tua ini sudah cukup lama hidup. Hapus bidah. Hanya dengan besi tua ini, kau pikir kau bisa menghapus muridku? Berhenti, kau. Matilah, monster. Peringatan. Menemui variabel absolut yang tidak dapat diurai. Mekanisme pertahanan utama diaktifkan. Krek krek krek. Guru. Orang tua. Aku akan memutuskannya sekarang.
Cier, jangan menangis. Perhatikan baik-baik, pelajaran terakhir yang guru ajarkan padamu, disebut bangkit setelah kehancuran. Bangkit setelah hancur. Orang tua, jangan tidur. Putuskan rantai itu. Variabel 01, apa yang masih kau harapkan? Individu dengan kode Yuan telah sepenuhnya dihapus, tertunda 0.0 skala. Perjuangan sia-sia, lihat dirimu sekarang, mana kesombonganmu, mana gonggonganmu, kehilangan pelindungmu, keberanian untuk menatap kubah, sudah hilang, berlutut di lumpur, telan keputusasaanmu. Peringatan. Bentuk kehidupan target mengalami perubahan drastis yang tidak diketahui. Tingkat bahaya tidak dapat dinilai. Lakukan penghapusan mutlak. Hapus segera. Tetua yang bangkit setelah kehancuran. Aku mengerti. Jian Yueze. Makanan pedang, tutup matamu. Nutrisi. Jenderal Dewa Yan Yue rela membuka jalan untuk Kuang Zun. Ketua Dao Qingmu rela mati untuk Kuang Zun. Bunuh, bunuh, bunuh. Sekarang, giliran gue untuk menguras lo. Gue suruh lo berubah. Peringatan, peringatan. Aktifkan protokol eliminasi akhir. Ambil esensi kubah hapus yang sesat. Orang tua, lihat baik-baik. Aturan yang kau buat hari ini gua hancurin semua aturan lo. Ternyata lo jelek banget. Peringatan area inti mengalami invasi irreversibel, rantai logika runtuh, restart protokol pertahanan. Jalankan penghapusan kausalitas tertinggi. Pakai aturan yang gue buat bunuh gue. Nggak. Ini nggak mungkin. Hukum sebab akibat nggak bisa dilanggar. Aturan itu gue yang bikin.
Pukulan ini buat orang tua. Tinjau ini demi Buzun. Untuk Yan Jue. Untuk miliaran makhluk yang kau keringkan. Pergi kau, sesat. Pergi. Hancur. Permintaan reboot, mengatur ulang garis waktu. Reboot di neraka sana. Buka, Bre. Hancurkan. Ternyata kolam di luar sebesar ini. Hahaha. Anak nakal. Patua. Patua. Tunggu gue. Jiu Dao Tian sudah mati, belenggu sudah hancur. Tapi dinding alam semesta ini runtuh. Tanpa inti penekan, badai kekacauan dari luar pasti akan merobek semua galaksi. Kami mohon Kuang Zun menyatu dengan sumber. Mohon Kuang Zun naik tahta, membangun kembali tatanan alam semesta. Mohon Kuang Zun naik tahta. Hahaha, gua sudah mati-matian menginjak cacing penghisap menjijikan itu menghancurkan akuarium jelek ini berkeping-keping. Sekarang, biarkan aku melompat sendiri. Sebagai penutup baru ini. Tapi alam semesta butuh apaan? Alam semesta yang tidak bisa hidup tanpa tuannya, lebih baik dihancurkan saja.
Xiao Kuang, jangan. Telan ini, dasar bocah. Aturan sudah hilang, batas sudah pecah. Mulai hari ini, kalian berdua adalah tinju terkuat di wilayah ini. Jaga tempat ini. Jangan sampai ada masalah di belakangku. Kalau aku pulang, dan tempat ini berantakan, aku akan habisi kalian berdua. Nyawa ada, rumah ada. Selamat jalan, Xiao Kuang. Selamat jalan, Xiao Kuang. Pak Tua, aku datang. Mantap. Pak Tua, angin di luar agak kencang. Tapi ini tidak bisa menghentikan gua. Hei. Itu pemandu gua. Pergi. Ada peta bintang? Lari, cepat lari. Kau gila. Kau ini orang gila. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Itu hewan peliharaan Guzun. Kita semua akan dicabut jiwa dan digantung di lentera. Ah, Guzun. Suruh dia cari aku. Berhenti. Tangan di belakang kepala. Kau tahu tidak seberapa besar masalah yang kau timbulkan? Lompat. Bawa aku ke pemukiman terdekat, sekarang. Nyalakan mesin. Lompat hyperspace sekarang. Fragmen dao surgawi dimensi rendah yang baru keluar. Mengandung hukum api yang lengkap, hanya 100.000 batu primal, mampir, jangan lewatkan. Barang dewa super, asli dan utuh. Asli, tidak rusak, beli langsung bisa dimurnikan, dijamin bikin kamu puas setengah mati. Hei, pendatang baru, wajahmu asing sekali, bahkan tidak punya lencana guil. Penyelundup, pedang ini lumayan. Serahkan cincin ruang yang kamu bawa,
Aku sedang senang, mungkin aku bisa jual kamu ke arena gladiator, menyisakan nyawamu yang tidak berharga. Kenapa? Kaget? Cari mati. Anjing gila dari mana? Kau bosan hidup? Berani mengacau acara guru tulang? Bocah sialan. Ini barang kesayanganku, kau jual dirimu pun tak bisa bayar kalau rusak. Semuanya, ini adalah barang lelang utama kali ini. Sebuah giok jiwa yang tercemar aura jurang, meskipun sudah rusak, harga awal 3 juta batu asli. 3 juta, 3,5 juta, 3,5 juta. Dasar orang yang ingin mati, berani bertingkah di depan orang tua ini? Mati. E-nya dari sini. Barang ini aku mau. Siapa yang keberatan, ajukan dengan nyawa. Anjing liar yang tidak tahu aturan. Seharusnya dikuliti dan dicabut uratnya. Bunuh dia. Patua. Gua hari ini bakal bongkar tempat ini. Pisau ini terlalu tajam, tidak bisa memadamkan api amarah gue. Robek dia. Hancur untuk gue. Jangan mendekat. Maaf, Tuan, aku salah. Ambil gioknya. Seluruh rumah lelang ini untukmu. Kumohon. Anak ini sombong banget. Kau sanggup tanggung akibat ini? Aku bahkan mengunyah hukum alam sebagai camilan. Kau pikir kau siapa? Semut? Mau harta karun si tua itu?
Hancur. Putus. Peduli apa kau raja brengsek? Berani menghalangi aku mencari guru, aku akan menaburkan abumu. Hahaha. Wadah yang menarik. Nasib menderita. Cari mati. Ah, tunggu, aku menyerah. Penguasa ilusi. Jangan bunuh aku. Berikan aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Kamu akan pergi ke perpustakaan takdir serpihan. Tulang itu hanyalah koordinat. Di sekelilingnya terbungkus badai pemusnah waktu. Tanpa pemandu, seketika terkoyak menjadi partikel. Pemandu. Aku adalah penjaga pintu yang membelot. Aku tahu cara melewati badai. Penjaga pintu membelot. Karena kau adalah penjaga pintu. Kenapa kau merosot jadi pura-pura menakut-nakuti di sini? Karena di sana sama sekali bukan perpustakaan. Di sana adalah kuburan. Adalah tempat peristirahatan terakhir semua makhluk. Di dalam perpustakaan takdir, tidak ada satupun keajaiban yang bisa membuat orang menjadi kuat. Hanya ada buku di sana. Hanya ada buku di sana, mencatat takdir akhir makhluk hidup. Dulu, ada Raja Dewa yang memaksa masuk ke perpustakaan, tapi dia melihat kematiannya sendiri, dia langsung hancur jiwanya. Di depan pintu perpustakaan, dia menghancurkan keilahiannya sendiri. Aku bisa mengantarmu ke sana, tapi kau harus menggunakan kekuatan kehampaan itu, melindungiku. Begitu. Takdir akhir. Hahaha. Aku bangkit dari tumpukan mayat. Hukum langit menjatuhkan hukuman mati padaku. Hukum semua alam. Dan Raja Sialan itu. Jangan harap kau bisa menghukum mati aku. Bahkan hukum langit tidak bisa menghitung nasibku. Buku sampah itu layak mencatat. Berani menulis takdirku? Aku akan merobek perpustakaannya. Tunjukkan jalan. Pintu terbuka, hanya bertahan 3 napas. Pak Tua, tunggu aku. Pak Tua, aku masuk. Perpustakaan ini tidak ada tanda kehidupan sama sekali, memancarkan aturan perpustakaan, yaitu dingin dan keheningan absolut. Putus. Orang barbar yang kasar. Darah kotor. Menodai kesucian takdir.
Bahkan pengetahuan dasar sebab akibat pun tidak tahu, berani hanya mengandalkan kekuatan fisik, masuk ke perpustakaan takdir. Di luar kau adalah monster yang bisa merobek hukum alam, tapi di sini. Di dalam jaring takdir kau hanyalah satu baris, kata yang salah yang bisa dihapus sesuka hati, kata yang salah. Haha, kalau aku adalah kata yang salah, aku juga bisa menghancurkan perpustakaanmu ini. Menjadi kata yang salah yang menghancurkannya berkeping-keping. Keras kepala sekali. Karena kamu tidak mau mati sambil berlutut, maka di Xiao Kuang dalam akhir kehancuran jiwa. Lenyaplah sepenuhnya. Jiwa musnah. Dalam naskah takdir, kamu sudah menjadi orang mati. Hahaha. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Aduh, Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa lepas dari kunci takdir? Ah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku utusan takdir. Kau bunuh aku. Seluruh karma multiverse akan runtuh. Bahkan aku tidak bisa melihat takdirku sendiri. Siapa kau? hei, Elan, kau. Kenapa jaring takdir putus? Siapa yang mengganggu tidurku? Tidak, apa itu? Warna apa itu? Tidak. Hahaha. Keluar dari otakku. Apa-apaan penguasa zaman kuno? Gue nggak percaya takdir. Apalagi nggak percaya hal-hal mistis. Kakek. Kakek. Hanya tubuh fana biasa. Memaksakan diri menyatu dengan jalan ketiadaan, ternyata belum terkena dampak balik. Cukup menarik. Kakek. Lepaskan dia. Kau mengajariku? Demi koordinat terakhir dalam ingatan Yuan Lao, aku berada di sisi gelap multiverse, mencari selama 3 era penuh.
Ini milikku. Aku menyuruhmu meletakkannya. Hancur. Cacing bodoh. Ah. Hukum yang hina. Kakek, aku sudah bilang, barang ini milikku. Menyatu. Bang tua. Gue tahu lo nggak akan mati semudah itu. Ujung dari seluruh alam. Kawan lama, ayo kita pergi.